menggantikan posisi Mas Fikri Reza karena beliau lagi berhalangan karena sakit juga, jadi saya menggantikan posisinya. Oke, di sini bentar saya share screen dulu. Ya, sudah kelihatan ya. Fungsi output ya materi hari ini. Untuk fungsi output itu banyak sekali ya teman-teman. Dia tuh bisa menggunakannya sebagai LED, bisa LED RGB juga, bisa LCD, bahkan bisa 7 segmen. Mungkin dari kalian udah familiar dengan kata-kata tersebut. Selanjutnya, base-nya sendiri saya akan membahas di dalam Arduino Uno ini, dia memiliki yang namanya digital PWM dan pin analog ya, serta ada buat powernya juga. Di sini dia juga ada punya tombol reset. Dia mengkonekkannya menggunakan ada kabel printer di sebelah sini dan di sini ada kabel USB. Selanjutnya untuk pin-pinnya tersebut mana sih yang bakal digunain untuk project-project ke depan? Sebenarnya mau pin digital mau pin analog itu bisa semua. Cuman ada perbedaan di pin digital sama di pin analog. Kalau di pin digital sendiri dia tuh cuman mengidentifikasi bahwa nilai tersebut itu high atau low. Bisa diartikan juga sebagai nilai tersebut 1 atau 0. Kita fokus ke pin digital ya, karena fungsi output itu sendiri lebih banyak digunakan di pin digital. Pin digital juga mensuguhkan lebih banyak ya, dari 13 sampai 1, sedangkan di analog itu hanya 5 untuk Arduino Uno sendiri. Untuk project, kecil-kecilan untuk membuat simulasi segala macam itu, Arduino tuh sangat cocok ya, apalagi sekarang lagi yang paling menonjol tuh Arduino Uno R3 ini ya, yang sedang kita pakai ini. Kalau misalnya kita mau membentuk project yang cukup besar, kita bisa menggunakan, yang namanya jenis Arduino yang lain. Mungkin kita ingin mencoba menggunakan Arduino Nano. Dia tuh lebih kecil tapi dia lebih fleksibel untuk ditaruh di tempat-tempat gitu. Misalnya kalian membuat sebuah taman pintar kalau enggak smart door atau apapun itu yang berhubungan dengan IoT, kalian juga membutuhkan microcontroller yang menggunakan WiFi ya, yang ada ESP82 iya 826 kalau 8266 kalau nggak salah. Dia Iya benar Mas. Nah, dia, menggunakan WiFi, sehingga dia bisa dikonekkan menggunakan smartphone kalian, ataupun bisa dipantau menggunakan web, yaitu ThingSpeak. Selanjutnya untuk, praktikum pada hari ini kita fokus ke fungsi output dulu, karena, untuk materi yang bakal lebih kompleks itu nanti kalian bakal dapat di semester berikutnya. Ada nama mata kuliah yang bernama microcontroller gitu. Untuk fungsi output sendiri saya membuat, LED blinking sederhana. Tujuannya itu, dia tuh lampunya bakal kedap-kedip gitu loh. Dia akan hidup mati hidup mati hidup mati gitu. Sebenarnya kita nggak memerlukan breadboard juga nggak masalah, jadi kita langsung mengkonekkan di sini, itu nggak masalah, itu juga bisa. Yang komponen yang paling penting itu juga harus ada resistor ya, karena kalau tidak ada resistor, daya tersebut tuh dia bakal melebihi batas dayanya. Jadi kita harus menghambat daya tersebut agar, listrik yang dibutuhkan itu tetap stabil, makanya kita membutuhkan resistor ini. Untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Dari pin 12 dia dihubungkan ke ini ya, dihubungkan ke kaki pada LED anoda dan dihubungkan lagi ke resistor. Jadi bacanya itu kalau di dalam breadboard dia tuh kalau yang bagian kutub negatif dan positif itu bacanya itu berupa baris gini ya, dia menyamping gini. Sedangkan kalau yang di bagian abjad A sampai J dia tuh bacanya dari atas ke bawah atau bawah ke atas begini ya. Dia bacanya per kolom. Sedangkan di sini ada perpotongan arus, itu kalian bisa hubungkan
Kalau enggak, kalian bisa langsung tarik dari ground ke sini, ataupun kalian bisa hubungkan seperti ini. 2 kali seperti ini juga bisa. Itu artinya dalam aliran arus pada nomor 9 dia udah terhubung ground, dan di atasnya juga terhubung ground, begitu. Untuk susunan rangkaiannya kurang lebih seperti ini, atau kalian bisa buat lebih fleksibel, mungkin menjadi seperti ini, biar enak dibaca, maksudnya enak dilihat. Saya ubah ke sini, terus groundnya saya buat seperti ini aja. Saya ganti warna hitam. Untuk kabel ground itu identik warna hitam, dan kabel power dia identik warna merah ya. Sebenarnya bebas kalian mau kasih warna apa. Cuman yang sering biasa dipakai itu seperti itu. Kita membutuhkan resistor ya. Nah, resistor kalian bisa taruh pinnya itu di sebelah sini. Sorry, ini saya hapus dulu aja. Kita tarik ulang ke pin 12 ya tadi. Kalian bisa ganti warna orange. Habis itu, nah setelah selesai seperti ini, kalian bisa ganti 220 hambatannya. Kalian bisa langsung start. Nah, dia bakal kedap-kedip seperti ini. Untuk kodenya sendiri, kalian bisa buka tab kode. Habis itu kalian bakal, tampilan awalnya bakal disuguhkan blok seperti ini ya. Kalian tinggal ubah ke teks. Nah, settingan default dari dari Tinkercad ini, kalian akan mendapatkan default coding seperti ini. Ini codingan untuk LED blinking ya. Jadi kalian nggak usah ubah apa-apa, tinggal start simulation saja. Dan dia akan berhasil kedap-kedip. Nyala. Oh sorry, ini pin 12 ya tadi. Ganti ke pin 12 dulu. Nah, dia akan kedap-kedip. Nah, seperti ini. Untuk LED blinking seperti itu aja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut. Oh ya, untuk penggunaan Tinkercad ini sangat banyak ya. Kita bisa menggunakan rangkaian-rangkaian yang ada. Di sini ada set yang berupa starternya, ada button, debounce, fade, blink LED. Ini tanpa menggunakan breadboard, dia tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini tinggal dihubungkan ke kaki katoda ke ground. Habis itu kaki pada anoda kalian hubungkan ke resistor, baru resistor dihubungkan ke pin 13. Kalau enggak pin yang lain enggak masalah gitu. Ya, ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman? Ya udah ya. Ya udah saya lanjut. Selanjutnya saya akan membahas running LED ya. Ini saya stop. Nah, kalau di running LED ini kita bisa mengaturnya menggunakan breadboard biar rapi ya. Untuk sama saja konsepnya seperti blinking LED, untuk masing-masing kaki katoda itu dihubungkan ke ground. Cara menghubungkannya teman-teman sudah tahu pastinya, dari ground dia dihubungkan ke salah satu kutub negatif di sini, mau di atas mau di bawah terserah. Tetapi kalau dihubungannya di atas, itu kalian harus geret lagi ke bawah supaya yang bawah ini juga teraliri arus listrik gitu. Jadinya kalau dari Arduino-nya udah dihubungi di breadboard, pada baris ini dia kan udah teraliri ground semua kan ya. Habis itu yang belum bawah presenting mas, maaf mas. belum presenting. Iya, tadi sempat itu ya di stop komen tadi. Oh iya, sebentar. Gak apa-apa, yuk. Bisa yuk, bisa. Oke, ini ya. Oke, siap. Untuk saya ulangi lagi, untuk groundnya sendiri dari Arduino kita hubungkan ke breadboard seperti ini. Berarti satu baris pada breadboard ini dia teraliri ground semua. Sedangkan yang bawah belum nih. Yang bawah belum. Kita harus tarik garis dari yang salah satu lubang
di atas ini kita tarik ke bawah. Kalau udah tarik ke bawah, itu semua udah teraliri dari ground gitu. Kalau udah teraliri dari ground, kita gampang nih tinggal nariknya. Kita kan tujuannya masing-masing LED itu memiliki kaki katoda dan anoda. Nah, yang kaki katoda itu dihubungkan ke ground. Cara menghubungkannya tadi sudah saya jelaskan, bisa langsung ke sana atau enggak kita membuat aliran putus seperti ini. Itu terserah kalian. Untuk kabel ground sudah saya bilang identik dengan warna hitam ya. Mungkin kalau kalian mau menggunakan warna yang lain monggo. Cuman kalau untuk simulasi lebih baik menggunakan warna hitam. Untuk sedikit ini aja ya, sedikit pengalaman untuk mungkin dari kalian ini ya kayak bertanya-tanya ini gunanya buat apa sih, ini proyeknya ke depan buat apa. Kalau simulasi kayak gini mungkin belum terlalu terasa kecuali kalau kalian nanti udah beli alat-alatnya tuh sendiri. Kalian beli cukup yang cloning aja ya, soalnya yang ori itu cukup mahal untuk Arduino Uno. Kalian cloning itu sekitar 60 sampai 70.000 itu udah bisa dapat base-nya. Base-nya aja ya. Untuk LED-nya aja itu cukup murah ya. Paling satu piece itu bisa dibilang 100 atau 200 mungkin, 100 perak atau 200 perak itu per piece. Nanti kalian akan apa ya, kayak ditawarin mau kaki yang panjang atau kaki yang pendek, itu terserah kalian, itu sama saja, gitu. Untuk resistor itu juga cukup murah, nggak nyampe 1.000 kalau nggak salah. Habis itu kita balik ke topik, untuk tadi ya kaki katoda dihubungkan ke ini ya, dihubungkan ke ground. Sedangkan yang anoda kita hubungkan ke resistor biar dayanya itu terkontrol gitu loh. Jadinya kita memiliki hambatan arus listrik untuk mengatur listrik itu biar nggak terlalu apa ya, nggak terlalu, pokoknya kalau nanti listriknya berlebihan dia tuh bisa jadi kalau dipraktekkan secara langsung bisa pecah LED-nya ataupun kesetrum atau apa gitu, bisa hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Jadi ya LED anoda dihubungkan ke resistor. Nah, kalau misalnya resistornya seperti ini itu artinya yang atas bawah udah tersambung ya. Kita fokuskan ke kaki ini. Kaki ini dia berada di bagian F. F ini dia berarti berarti dari F ke atas itu udah teraliri resistor ini. Sedangkan yang yang bawah dia terhubung D. Berarti D ke bawah ke atas dia juga teraliri resistor. Tinggal kita hubungkan kabelnya. Ini namanya kabel jumper ya. Kabel jumper tuh ada dua macam. Banyak deh macamnya. Ada male to female, ada female to male, ada male to male, ada female to female. Banyak. Itu kalau misalnya yang bolongan kayak gini, kalian harus mengonekkannya menggunakan male kalau nggak salah. Dia male. Kecuali kalau dia tuh berupa lancip, kan ada tuh bagian microcontroller dia tuh bukan bolongan seperti ini. Jadi dia tuh modelnya udah ada kayak jarumnya. Nah, dia tuh harus dihubungin dengan kabel female begitu. Kalau emang dipraktekkan secara langsung lebih asik, kita tahu cara gimana nge-solder, cara ngubungin kabel segala macam, asik pokoknya. Oke, jadi dari katoda ini kita hubungkan ya masing-masing pinnya. Misalnya yang merah saya hubungkan ke 11. Saya udah kasih warna hijau biar jelas. Terus yang kuning saya hubungkan ke 12 dan yang LED warna hijau saya hubungkan ke 13. Nah, untuk menyalakannya itu kita perlu setting coding. Nggak seperti yang blinking LED tadi udah ada default, kita harus setting ulang. Codingannya itu seperti ini ya. Untuk void setup kita harus setting dulu pin apa aja yang kita gunakan. Di sini diketahui pin yang kita gunakan adalah 13, 12, 11. Yang paling kiri itu adalah hijau ya. Berarti kita bacanya dari 11 dulu karena kita mau menyalakannya dari yang paling kiri dulu. Berarti 11, 12, 13. Dan dia disetting sebagai output karena LED itu merupakan keluaran ya atau output. Beda halnya dengan kayak button ataupun sensor yang lain itu dia membutuhkan input juga. Oh ya, kalau kita menggunakan pin analog, kita juga
memerlukan yang namanya DAC, Digital to Analog Converter. Jadi kita nggak bisa langsung mengonekannya, kita harus menggunakan DAC tersebut. Terus kalau udah dikonekkan ini, kita balik ke codingan. Cara baca codingannya itu, misalnya di bagian langkah 1 ya, ini anggap aja kita memiliki 3 langkah. Setiap langkah itu kita kasih delay 1000 gitu. Kelamaan deh, mending 500. Kita setting 500 dulu. Kita setting 500. Nah, yang step pertama kita mau menghidupkan LED yang merah, kemudian yang kuning dan hijau mati. Otomatis seperti yang saya bilang tadi, yang namanya pin digital itu hanya memiliki kondisi high atau low, atau 1 atau 2. Jadi 1 atau 2, 1 atau 0. Kalau 0 itu mati, 1 itu nyala. Sama halnya dengan high, high itu nyala, low itu mati. Jadi tujuannya di sini sudah terpenuhi. Kalau misalnya merah kita mau menyalakan dan lainnya itu mati. Gitu. Terus yang kedua, step kedua kita mau nyalain yang tengah, tapi yang kiri sama kanan mati. Berarti yang kita high-in yang tengah aja. Terus yang ketiga itu juga kita menghidupin yang hijau aja, yang 2 sebelah kiri dia mati. Jadi seperti ini. Kita bisa ganti kayak kita ganti 1 terus ini 00 itu bisa. Atau kita kasih variabel, jadi di sini nanti bisa diganti, nggak harus nyebutin nama pin, itu bisa. Itu terserah kalian aja mau gimana. Habis itu kita start. Harusnya dia jalan. Nah, dia akan berjalan dari kiri ke kanan, lalu kembali lagi kiri ke kanan. Seperti itu. Oke, untuk running LED, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Monggo teman-teman. Belum. Belum ada? Oke, mantap ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ada semacam LED yang namanya LED RGB. Oke. Di LED RGB ini konsepnya sebenarnya kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Untuk menghubungkannya itu di sini kita lihat kaki-kaki pada LED tersebut. Dia memiliki 4 kaki ya. Ada red, ada katoda, blue, green. Kita fokuskan yang ke katoda dulu. Yang namanya katoda dia pasti dihubungannya ke ground. Dan dia juga memerlukan hambatan sebesar 100 ohm. Nah, untuk kaki yang lain seperti red, blue, green itu kita hubungkan di masing-masing pin pada Arduino. Seperti yang saya bilang tadi, kita bisa menghubungkannya langsung atau kita bisa memutuskan kabelnya dulu baru dihubungi di sini juga bisa gitu. Jadi di bagian red itu saya hubungkan di pin 13, yang blue saya hubungkan ke 12, yang green saya hubungkan ke 11. Yang ground ini kita harus konekkan dulu ya, harus tarik kabel dulu biar yang sebelah sini juga teraliri arus listrik dari ground tersebut. Ini nggak dibutuhkan juga nggak apa-apa gitu. Habis itu kita beranjak ke coding. Nah di codingnya sendiri, di sini kita bisa nih pakai library define. Define ini menunjukkan bahwa LED yang kita kaki LED yang kita gunakan itu berada di pin yang kita gunakan juga. Kita sesuaikan, ibaratnya LED R ini adalah yang warna merah. Kita identifikasikan seperti itu. Jadi LED yang warna merah itu dihubungkan ke 13. Di sini sudah tertulis, dan yang blue ke 12 dan yang green ke 11. Jadi kita mendefinisikan seperti itu. Terus di void setup itu kita harus setup pinnya sebagai LED-nya sebagai output semua. Di sini kan ada 3 kaki pin R, B, G atau red, green, blue. Itu kita identifikasikan masing-masing sebagai output. Yang R sebagai output sampai BG itu juga sebagai output gitu. Nah, selanjutnya kita menginisialisasi nih. Kita membutuhkan variabel. Variabel di sini gunanya buat apa? Itu buat kita mau mengatur lampunya. Di sini kita setting RGB itu semuanya berawal dari nilai 0.
Nah, karena saya menjelaskan simulasi simpelnya aja, saya menggunakan metode random. Random di sini nanti dia akan menampilkan warna yang bebas. Untuk referensi warna yang ingin kalian gunakan, kalian bisa buka di Google, cari aja apa ya, daftar warna LED RGB. Nanti pasti ada website Wikipedia, kalian buka aja, di situ banyak referensinya, mulai dari bilangan heksimal, biner, desimal, semuanya ada. Kalian bebas menggunakannya. Selanjutnya saya balik lagi. Nah, nolnya kita panggil nih, masing-masing nol kita panggil. Nah, 255 ini apa? Dia tuh tingkat kecerahannya. Jadinya kita mau kecerahannya tuh seperti apa sih? Kita bisa juga menggradasi LED tersebut. Menggradasi LED tersebut ada metodenya sendiri di daftar list yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya kita manggil, kita menuliskan LED RGB-nya itu sebagai panggilan gitu loh. Jadi kita identifikasikan definisi LED RGB di sini, kita panggil. Selanjutnya yang inisialisasi yang sudah kita buat, kita panggil lagi ke sini. Habis itu kita start simulation. Nah, dia akan menyalakan warna random ya. Di sini ada meledak satu, mungkin di sini resistennya kurang ya. Kita bisa hambat lagi, bebas. Karena setiap warna juga memiliki ini yang berbeda ya. Tegangan yang berbeda. Oke, LED RGB. Ada yang ingin ditanyakan? Gak ada. Oke. Kita lanjut ke LCD deh. Oh ya, sebelumnya teman-teman di sini ngikutin nggak ya? Atau cuman denger tok? Kalau aku ngikutin sih Mas. Oke, mantap nih. Suka aku nih. Ya, selanjutnya di bagian LCD. Nah, untuk rangkaian LCD sendiri bisa dibilang dia cukup boros ya, cukup makan banyak pin-pin yang ada di Arduino. Untuk penggunaan LCD sendiri itu di sini belum disuguhkan LCD I2C ya. Kalau misalnya LCD yang sekarang itu biasa digunakannya LCD I2C kalau nggak salah. Dia tuh kakinya tuh lebih sedikit sehingga kita nggak perlu memakan banyak di bagian Arduino Uno ini. Nah, untuk rangkaiannya mungkin teman-teman terlihat seperti abstrak, bingung gitu. Oke, saya jelaskan satu persatu. Di bagian ground, kalian hubungkan. Mas Leon? Ya. Ini tampilannya masih di LED RGB Astagfirullah. tadi. Oh iya, maaf. Iya. Oke. Oke, sudah ya. Sudah Mas. Oke, mungkin tampilannya terlihat abstrak atau nggak rapi segala macam gitu ya. Saya akan jelaskan juga mulai dari kaki-kaki pada LED-nya, LED LCD-nya maksud saya. Nah, yang di bagian ground kita hubungkan ke ground langsung ya. Sebenarnya kalian tarik ke sini juga nggak masalah, kalian langsung hubungkan double, triple segala macam di sini nggak masalah, itu terserah kalian juga. Di sini saya setting 2,2 untuk resisten groundnya. Nah, untuk groundnya tersebut kita hubungkan di sini kan dia udah terhubung satu nih. Nah, dia udah terhubung ground. Ini ada stigmanya seperti ini, dia bakal ke sini. Ground. Nah, dari ground kita hubungkan ke ground. Setelah itu dari VCC yang namanya VCC itu adalah power atau yang merupakan ada voltasenya gini ya. Itu kita hubungkan ke 5 volt. Kenapa 5 volt? Karena tegangan yang paling besar itulah yang kita gunakan gitu ya. Simpelnya seperti itu. Itu 5 volt kita hubungkan ke VCC. Nah, V0 untuk mengatur kontras kita hubungkan ke ground. Karena kita sudah bikin ground tadi di sini, kita langsung bisa hubungkan. Nah, seperti ini settingnya. Alurnya seperti ini ya. Kita menghubungkan menggunakan resistor 2,2 kilo ohm. Nah, kilo ohm kita hubungkan, kita masukkan ke ground. Itu artinya yang bagian
kontras, dia udah terhubung dengan si groundnya tersebut. Kalian nggak perlu menggunakan seperti ini, nggak apa-apa. Kalian langsung hubungkan ke sini, itu juga nggak masalah. Karena saya ingin menghemat tempat, mungkin groundnya suatu saat yang ini mau dipakai yang lain juga eman-eman gitu kan ya. Habis itu RS, register select. Register select dan enable kalian hubungkan ke pin pada Arduino di digital PWM ini. Oh ya, yang PWM itu nanti digunakan untuk lain hal lagi ya, dan dia ada tandanya seperti ini. Ini bukan strip kayak tanda gelombang gitu. Jadi mau dipakein di pin yang PWM nggak masalah, yang nggak ada PWM-nya juga nggak masalah. Di sini register select-nya, RS-nya saya setting ke 12 dan enable-nya saya setting ke 11. Untuk read write kalian nggak perlu konekkan, nggak masalah. Ini saya sedikit lupa dia dihubunginnya ke ground atau power atau pada port ini saya lupa. Selanjutnya dari kanan dulu deh. Nah, dari LED katoda ini yang paling kanan dia tuh untuk mengatur backlight dari LCD tersebut. Jadi di LCD ini kalau dinyalain pasti nanti ada backlight-nya. Dan dia untuk mengatur ke tingkat kecerahan backlight tersebut. Sedangkan yang LED anoda kita hubungkan ke power. Dia membutuhkan resistor 220 ohm. Gitu. Selanjutnya untuk DB7 sama DB4, oh ya, dalam LED lagi. Dalam LCD dia memiliki DB0 sampai DB7. Untuk DB-nya ini dia tuh yang sering dipakai itu pasti 3 teratas, kalau enggak kok 3 teratas, 4 teratas, kalau enggak 4 terbawah itu terserah. Pokoknya yang dipakai tuh cuma 4 gitu loh. Mau dipakai semua itu bisa, tapi untuk project yang lain kayak seperti apa ya? Paling yang LCD 16 kali 4 mungkin yang barisnya 4. Oh ya, sedikit menjelaskan untuk artinya 16 kali 2, itu artinya LCD tersebut memiliki 16 karakter dan 2 baris ya. Artinya dia tuh bisa menampung 16 kolom, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 16 di sini. Sedangkan barisnya cuma 2, 1 dan 2 gitu. Untuk pembacaan codingan nanti saya akan jelaskan ya. Untuk masing-masing pin itu dihubungkan ke pin Arduino ya. DB7 saya hubungkan ke 7, DB6 saya hubungkan ke 6, seterusnya. DB5, DB4 saya hubungkan ke 54. Nah, setelah rangkaian sudah jadi, kita langsung ke codingan nih. Ke codingan ini kita bisa men-setting mau kayak gimana sih LED-nya, tampilan LED-nya tuh mau kayak gimana gitu loh. Yang perlu kita lakukan adalah menambah library include liquid crystal ini. Caranya gimana? Nah, di tombol ini, di tombol library, kalian ketikkan saja di samping tombol download, kalian klik. Habis itu di sini ada yang namanya liquid crystal. Kalian langsung tekan include saja. Otomatis dia akan menambahkan satu di bagian atas ini. Gitu. Selanjutnya untuk inisialisasi dari LCD tersebut itu ada urutannya nih. Urutannya ini nggak boleh nggak boleh terbalik-balik, nggak boleh salah atau nggak boleh ibaratnya harus urut lah seperti ini. Dia harus banget urut. Jadi yang pertama itu kita identifikasikan yang pertama RS, register select, enable, D4 sampai D7. Nah, kita lihat nih, kita buat variabel LCD di sini. Kita lihat RS tuh dia di pin berapa sih? Kita udah setting kan tadi. RS itu warna ungu. Nah, dia ada di pin 12. Kita setting 12. Enable ada di pin berapa? Kita warna biru ya tadi, 11. Kita setting. Terus D4, D5, D6, D7. Tadi kan urut kan pinnya. Berarti 4, 5, 6, 7. Begitu. Untuk selanjutnya kita memerlukan setup LCD begin. Itu artinya untuk mengaktifkan LCD tersebut ya. 16 kali 2 seperti yang saya jelaskan, dia memiliki 16 karakter dan 2 baris gitu ya.
Untuk menampilkan sebuah teks di LCD tersebut, kalian bisa menggunakan LCD print. LCD.print, kalian ketikkan apa gitu, misalnya halo atau segala macam, terserah kalian. Kalau sudah, kalian pergi ke void loop. Nah, LCD set kursor 0,1 di sini, ini saya mau jelaskan kenapa 0,1. Itu artinya dia tuh ada di bagian kolom kolom 0 dan baris ke 1. Kalau kalau bacanya itu gimana ya? Dia tuh kayak apa ya? Bacanya tuh sebagai indeks gitu loh. Jadi kalau misalnya di sini 0, berarti tuh dia tuh ibaratnya 1 gitu loh. Kalau misalnya saya kasih komentar di sini. Eh di sini kan dia menampung 16 karakter. Di bagian LCD set kursor, dia tuh bacanya kayak menggunakan indeks. Jadinya semua berawal dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini kan totalnya 16 nih. Nah, kita bacanya menggunakan indeks ini. Karena indeks semuanya dimulai dari 0, berarti kita menempatkannya juga 0. 0 itu artinya dia tuh ada di paling pojok. 0 kita bacanya kolom sama baris ya. Kolom dulu baru baris. Jadi kolom 0 dia tuh berada di sebelah sini nih. Sebelah kiri atas, sedangkan 1 dia tuh bakal ada di baris kedua karena dia di sini ya. Kalau misalnya mau di kiri atas dia bisa ke 0,0 gitu. Nah, LCD print me release dia tuh menunjukkan kalau apa dia tuh lagi counting waktunya, dia melakukan perhitungan waktu. Nah, di sini kan LCD set kursor kita setting 0,1. Dia tuh masuk ke bagian mirilisnya ini. Sedangkan kenapa di sini kita nggak setting 0,0, nggak setting set kursor? Karena kalau misalnya 0,0 itu udah bawaan default. Jadi mau nggak mau kalau kita nggak pakai set kursor, dia otomatis ada di pojok kiri atas gitu. Kalau kita mau menempatkannya di tempat lain gitu, misalnya di sini 6, sorry, ini 6, itu bisa. Nah, nanti dia akan berubah tempat di karakter ke-6, ke-7 maksudnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ke-7. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Halo. Belum, Ya, belum. Belum ya? Oke, kalau belum, sebentar. Oke. Di sini saya akan mencoba kalau misalnya dia tuh running led ya. Codingannya saya sudah buat tadi. Di sini untuk penjelasan running led, saya hapus ini dulu. Running led, running LCD maksudnya ya. Di sini kita membutuhkan perulangan ya. Jika misalnya kita deklarasikan i-nya itu adalah 0, berarti dia tuh berawal dari 0. Dia berawal dari sini. Kolom ke 0, karakter ke 0. Berarti dari paling kiri. Terus kalau i-nya dia itu kurang dari sama dengan 15, itu kan artinya memenuhi syarat. Karena paling besar dia kan 15. Dia akan bertambah gitu loh. Jadi nanti dia bakal berjalan dari kiri, kanan, 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 sampai ujung sini. Terus LCD set kursor kita setting nih. Kita masukkan i-nya. I-nya kan tadi berawal dari 0. Nah, kalau misalnya dia terpenuhi syaratnya, dia akan berjalan. Nah, 0 ini dia tuh adalah baris ke 0. Artinya dia tuh baris ke 1 gitu kan. Karena baca indeks kan 0, 1.
Jadi ini ibaratnya ini 1, ini 2. Berarti kalau sini 0, dia adalah baris ke 1 gitu. Berarti nanti dia tampilannya ada di pojok kiri atas, dia akan menyamping ke kanan, menggeser ke kanan. Untuk set kursornya saya setting dia ada di baris kedua biar nggak tabrakan sama yang atas gitu ya. Ini untuk fungsi hitungnya. Saya coba run. Ada yang salah. Ini kurang satu. Itu belum dikasih tutup kurung kurang Mas. Ah iya. Nah, dia bakal jalan dari kiri ke kanan. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita ke ini deh, ke materi terakhir, output yang terakhir. Nah, ini dia. Output yang terakhir itu ada yang namanya 7 segment. Kalian pasti di Komdat udah pada tahu apa itu segmen. 7 segmen itu banyak yang fungsinya. Itu bisa untuk perhitungan, bisa untuk biasa kalau kalian dijumpai di lampu merah itu ada kan menghitung mundur untuk kapan waktu hijau, kapan waktu merah. Nah, di sini saya menggunakan 7 segmen yang satu ya. Kalau di lampu merah itu ada yang namanya 7 segmen, lupa saya namanya, pokoknya dia ada dua kayak gini, dia menjadi satu, tapi dia menampilkan dua angka. Nah, untuk 7 segmen sendiri kalian pasti sudah tahu rumusnya. Sabar, saya searching juga. Nah, ini dia. Nah, untuk 7 segmen sendiri, untuk menghitung angkanya itu, kalian pasti sudah tahu kan, untuk membuat angka satu, hal yang kalian butuhkan itu adalah apa saja gitu kan. Di sini kalau untuk menghidupkan angka satu, kalian harus menghidupkan yang B dan C. Yang lainnya mati gitu kan. Kalau enggak yang F atau E gitu. Seperti halnya kalau kalian membuat angka 2, A, B, G, E, D, itu harus hidup. C sama F harus mati. Kalau angka 3, A, B, C, D, G. F sama E harus mati gitu lah. Jadi konsepnya seperti itu ya. Untuk menghubungkan kabelnya, yang bagian common, yang bagian tengah ini, titik tengah ini, kalian hubungkan dulu ke ground, biar kalian nggak bingung. Jadi ground kalian tarik, kalian hubungkan ke resistor, kalian setting aja 1 kilo ohm nggak masalah. Kalian dua-duanya hubungkan. Ini artinya dua common itu udah terhubung jadi satu ground gitu ya. Nah, untuk masing-masing apa? Untuk masing-masing pin-pinnya ini kalian sesuaikan. Misalnya yang A nih, A saya ke pin 9, terus yang B ke pin 12, yang C ke pin berapa hijau, biru ya, pin 7. Ini ada dot point buat ngaktifin ini, tapi saya nanti nggak pakai aja. Terus yang D ke pin 5, yang E ke pin 4, dan sebagainya ya. Kalian hubungkan masing-masing itu, dan kalian harus ingat. Karena apa? Di kode, kalian harus membuat inisialisasinya. Kalian harus mendeklarasikannya. Kalian kasih tipe data INT semua nggak masalah karena juga berupa numerik juga. Nah, kalian harus ingat-ingat A itu dia ada di pin mana tadi? Ada di 9. Kalian setting. B ada di 12. Pokoknya semuanya disesuaikan sama kabel yang kalian taruh pada Arduino itu. Habis itu di sini ada dot point untuk mengaktifkan ini. Saya nggak pakai aja. Ini boleh dihapus. Nah, terus untuk delaynya kalian bisa deklarasikan langsung di sini. Kalau enggak, kalian ini apa ya, untuk mempersingkat aja sih. Jadi kalian tinggal memasukkan fungsinya aja. Daripada di sini kalian setting 500, 500, 500 itu ya terserah kalian enaknya yang mana gitu lah. Terus kalian setup A, B, C, D, F, G ini sebagai output semua. Dia sebagai output. Salah. Pengen saya hapus.
Selanjutnya setelah kalian inisialisasi semuanya, kalian masuk ke setup. Setup itu kalian sesuaikan pin yang kalian gunakan tadi apa aja, kalian jadikan output semua gitu. Untuk void loop itu kalian tergantung ya, kalian mau buat secara manual di sini nggak apa-apa, kalau mau membuat semua fungsinya dulu nggak apa-apa. Di sini saya membuat semua fungsinya dulu karena cukup banyak kan, jadi nanti di void loop tinggal manggil fungsi-fungsinya aja. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian void reset. Void reset itu artinya mereka semua lampunya mati kan. Itu artinya low semua. Nah, itu semuanya mati. Nah, terus di bagian angka 0. Nah, skemanya kan tadi kayak gini ya. A, B, C, D, E, F, G. Jadi A, kalau mau ngidupin angka 0, A harus nyala, B harus nyala, C harus nyala, D harus nyala, E harus nyala, dan F harus nyala. Yang harus mati cuma G. Jadi di sini kita tidak menggunakan G. Semuanya nyala kecuali G gitu loh. Itu udah berupa menjadi angka 0. Yang lainnya begitu ya. Kalau saya jelaskan satu-satu cukup panjang juga. Yang lain pokoknya intinya seperti itu. Kalian cuman fokus ke skema seperti ini aja. Kalian harus hafalin skemanya. Cara menghafalnya cukup mudah ya. Ini A, B, C, D, E, F, G. Nah, kalian ingat-ingat aja. Tinggal kalian ingat-ingat. Terus kalian mau bikin angka berapa sih? Ya, terserah kalian. Mau bikin angka NIM kalian juga bisa gitu loh. Nah, kalau udah bikin masing-masing fungsinya seperti ini, ini saya nggak pakai DP aja. Di sini kalau udah bikin fungsinya, kalian panggil. Kita mulai dari reset. Dia tuh nggak nyala dulu. Habis itu kita mulai dari 0 sampai 9. Dari masing-masing 0 sampai 9, kita kasih delay. Delaynya kita ambil fungsi dari delay ini. Delaynya udah kita setting 500. Halo Mas Leon. Mati listrik katanya nih. Oh gitu, ya udah. Tak lanjutin aja Pak ini Pak. Ya oke. Fokus di device outputnya aja dulu ya. Kenalin aja outputnya. Oh gitu Pak. Oke siap. Jadi tadi karena Mas Leon tadi ada Mas anti listrik ya, jadinya aku lanjut. Jadi untuk tambahan info aja untuk dari awal tadi, jadi setiap komponen itu, komponen yang tadi misalnya LED, terus ada LED RGB, ada LCD juga. Jadi setiap komponen itu ada namanya datasheet sendiri-sendiri. Jadi misalnya di percobaan teman-teman, misalnya aku start gini ya. Jadi aku start gini, terus dia itu akan menampilkan kayak gambar ada ledakan atau apa ya. Jadi itu adalah kelebihan muatan listrik ya. Jadi di setiap komponen itu ada datasheet, terus di dalam datasheet itu dia itu butuh berapa tegangan gitu. Jadi teman-teman misalnya
bingung mau pakai 3,3 volt atau 5 volt, itu teman-teman bisa cari aja datasheet di Google gitu. Kalau di Arduino Uno kan di sini ada tertulis 3,3 volt sama 5 volt ya. Kalau misalnya teman-teman seperti LCD ini kan dia pakainya 5 volt. Kenapa kita bisa tahu pakai 5 volt? Karena di datasheetnya sendiri dia dituliskan ini kan sama ya, 16x2 LCD modul ini adalah datasheet dari komponen LCD sendiri. Itu dia butuh 4,7 volt sampai 5,3 volt gitu ya. Terus balik lagi di 7 segmen. Ini adalah lanjutan tadi ya dari Mas tadi ya. Tapi sebelum itu apa saja sih komponen-komponen output yang ada di Tinkercad sendiri? Oke, kita bisa stop dulu. Jadi di sini yang pertama itu ada LED ya. LED tadi sudah dipraktikkan sama Mas Leon. Terus yang kedua kita bisa cari dulu coba. Kita lihat satu-satu. Di sini ada ini ada sensor juga, sensor ultrasonik. Dia outputnya adalah suara, tapi dia juga sebagai input juga. Jadi dia untuk mendeteksi benda-benda yang ada di depannya. Itu adalah kedua, itu ultrasonik, itu ada sensor, ada output dan juga input itu. Terus ada peer sensor juga, ini adalah gerak ya ini ya. Dia memanfaatkan inframerah untuk mendeteksi benda-benda yang di sekelilingnya, misalnya terjadi pergerakan gitu, dia akan mendeteksi pergerakan tersebut. Ini sensor ini juga sebagai output dan input ya ini ya. Terus ini ada gas sensor juga, ini pendeteksi gas. Terus ini ada LED tadi ya, terus LED RGB, light bulb ini. Terus ada ini ya. Jadi ini sebenarnya cuma lampu-lampu aja, lampu-lampu biasa, cuma mungkin penggunaan codingnya aja yang berbeda gitu ya. Gitu. Terus ini ada juga DC motor kayak dinamo itu, misalnya teman-teman pernah menggunakan Tamiya atau memainkan Tamiya kan, dia kita kasih baterai aja dia terus bisa berputar dinamonya. Itu juga bisa diimplementasikan di Arduino Uno gitu. Itu. Ini ada servo juga, misalnya teman-teman itu pernah tahu drone gitu. Drone itu sebenarnya kan dia menggunakan servo ya itu, tapi jenis servonya yang memiliki RPM atau perputaran baling-baling yang sangat cepat gitu ya. Itu. Jadi teman-teman juga bisa membuat drone di sini ya. Itu. Ini ada apa namanya ya? Buzzer atau apa itu ya. Jadi buzzer ini dia tuh kayak mengeluarkan suara-suara kayak misalnya di komputer teman-teman tuh biasanya kalau misalnya ada error tuh waktu menyalakan komputer ada suara bip bip gitu, dia bisa pakai buzzer ini gitu. Terus di Arduino Uno sendiri ini buzzer juga gampang banget ya buat mengimplementasikan. Terus yang selanjutnya ada 7 segmen, ini seperti yang ada di ini proyekan ini. Dia bisa menampilkan sebuah angka-angka ya, seperti di lampu merah atau ada bangju-bangju itu. Kita bisa mencobanya di Tinkercad ini ya. Itu untuk 7 segmen. Terus selanjutnya ada LCD tadi yang ini ya, bentar. Jadi untuk LCD sendiri dia untuk menampilkan teks-teks atau angka, atau misalnya seperti kalau misalnya ada di toko-toko biasanya itu ada running text, itu bisa kita pakai simulasinya pakai LCD kecil-kecilan seperti ini gitu. Itu mungkin untuk macam-macam output yang ada di Tinkercad itu. Jadi misalnya teman-teman misalnya nanti mau percobaan atau eksperimen di rumah, bisa menggunakan Tinkercad ini untuk percobaan-percobaan. Mungkin sampai sini dari teman-teman ada pertanyaan atau kepo apa gitu, atau bingung tadi ngikutin tapi ketinggalan atau gimana?
Ayo monggo teman-teman yang ingin bertanya silakan. Nah, mungkin teman-teman mau tahu juga bentuk aslinya alatnya itu seperti apa. Di sini aku mempunyai sebagian alatnya ya. Nah, kalau teman-teman bisa tahu, Di ini stop dulu satu. ya, Di bagaimana Pak? stop dulu ini satu. Oke. Terus di present aja, Pak. Di present aja. Dari HP soalnya Pak. Bentar, aku stop dulu. Ini ada bentuk-bentuk kayak tadi Arduino Uno tuh bentuknya seperti ini. Jadi dia pinnya itu masuk ya. Berbeda dengan ya. Kalau yang ini dia itu not MCU. Pokoknya ini not MCU 8266. Nah, dia itu pinnya beda dengan Arduino Uno ya. Kalau dia itu masuk, tapi kalau di sini dia keluar. Jadi bedanya dengan Arduino Uno sama not MCU 8266. Kalau Arduino Uno kan dia belum ada modul WiFi-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai buat IoT, teman-teman harus menambahkan modul 18266. Tapi berbeda kalau dengan not MCU ini, dia sudah include dengan WiFi. Jadi teman-teman bisa eksperimen proyek-proyekan kecil IoT gitu. Itu untuk not MCU dan Arduino. Terus untuk LED-nya sendiri, dia bentuknya kecil ini ya. Terus selanjutnya ada apa lagi? Yang selanjutnya tadi ada jelaskan ada project board atau breadboard. Yang tadi sama dengan Tinkercad ya tadi. Dia punya atas dan bawah, terus ada garis di tengah. Jadi ini tuh sama halnya ada dua breadboard ya. Jadi yang atas sama yang bawah itu terputus, nggak tersambung gitu ya. Untuk bentuknya seperti ini ya. Oke. Mungkin kalau untuk contoh-contoh alat-alatnya seperti ini ya. Ini seperti LCD tadi. Tapi bedanya kalau LCD di sini dia itu sudah memiliki I2C. Jadi untuk penggunaan kabel jumper dia hanya menggunakan 4 kabel. Sedangkan kalau misalnya tidak menggunakan I2C, dia akan menggunakan pin-pin yang ada di atas LCD ini. Seperti tadi yang sudah dipraktikkan sama Mas Leon ya. Mungkin itu dulu sih untuk contoh-contoh komponen-komponen outputnya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sebenarnya tidak ada ya. Karena praktikumnya tadi udah selesai pada 7 segmen tadi praktikum sama sudah dicontohkan komponen-komponen.
Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Pak Arif Yanto. Baik, terima kasih untuk hari ini. Ada yang boleh tanyain?